Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika dengan kompetensi dasar yang sama pada pertemuan minggu lalu, yaitu kompetensi dasar 3.7. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah anak-anakku, kita lihat kompetensi dasar kita kali lalu sama seperti kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun materinya nanti akan berbeda. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Dari kompetensi dasar ini, kita uraikan dalam dua indikator yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Indikator yang pertama, peserta didik dapat menghitung volume bangun ruang sisi tegak. Indikator kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan volume bangun ruang sisi tegak. Indikator ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini melalui pengamatan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat 1. Menghitung volume bangun ruang sisi tegak dengan benar. 2. Menerapkan volume bangun ruang sisi tegak dengan benar. Agar tujuan ini tercapai dengan baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Materi yang atau bahan ajar yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang volume bangun ruang sisi tegak. Bangun ruang apa saja yang termasuk sisi tegak? Oke, kubus, balok, prisma, dan limas. Pada prinsipnya, rumus umum bangun ruang yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi pada prinsipnya rumus umum bangun ruang itu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, untuk setiap bangun ruang kita lihat yang pertama, bangun ruang apa ini anak-anak? Kubus, betul. Setiap kubus memiliki ukuran sisi yang sama, sehingga sisi alas, sisi lebar, sisi tinggi. Sisi ini memiliki ukuran yang sama, sehingga untuk menentukan volume kubus, sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Sengaja Bapak memberikan tanda merah. Ini menunjukkan luas alas. Ya, ini menunjukkan luas alasnya. Sehingga kalau dicari luas alas berarti hanya mencari sisi kali sisi, 2 tanda merah ini. Kemudian yang berikut, bangun apa ini anak-anak? Balok, betul. Nah, bangun ini terdiri dari sisi alasnya itu sisi panjang dan sisi lebar. Sedangkan sisi tinggi itu merupakan tinggi balok. Dengan demikian, rumus untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, gambar apa ini anak-anak? Prisma, betul. Prisma ini
ada prisma segitiga sama sisi, ada prisma segitiga sama kaki, ada prisma segitiga siku-siku. Nah, rumusnya sama. Kita lihat ada sisi alas, ada tinggi segitiga alas, ada tinggi prisma. Rumusnya adalah 1/2 kali sisi alas kali tinggi alas, ini tinggi segitiga alas maksudnya, kali tinggi prisma. Kemudian yang keempat, bangun apa ini anak-anak? Limas, betul. Pada limas ingat kembali materi kali lalu, limas itu ada banyak tergantung alasnya. Ada limas segi 4, ada limas segi 3, ada limas segi 5, dan ada juga limas segi 6. Jadi nama limas itu berdasarkan bentuk alasnya. Tapi pada prinsipnya rumus untuk mencari volume prima limas itu sama, yaitu luas alas kali tinggi mengikuti rumus umumnya. Setelah itu baru dilihat ini bentuk alasnya seperti apa. Sehingga kita lihat limas segi 4 itu volume limas persegi yang termasuk limas segi 4, volume limas persegi yaitu 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Volume limas persegi panjang artinya bentuk alasnya seperti persegi panjang, 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Volume limas segitiga 1/3 kali 1/2 kali segitiga alas kali tinggi alas kali tinggi limas. Nah, inilah bahan ajar atau nanti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk mencari atau bagaimana penerapan rumus ini, mari kita ikuti pembahasan contoh soal berikut ini. 1. Kubus. Apa itu kubus? Kubus ialah bentuk bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan 6 bidang kongruen yang berbentuk bujur sangkar atau juga persegi. Nah, amati gambar berikut. Ini gambar apa tadi anak-anak? Oke, gambar kubus. Pada kubus ini ada sisi alas, ya, ada sisi tinggi, ada sisi lebar, ukurannya sama. Sehingga ingat tadi rumusnya apa anak-anak? Oke, rumusnya adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, contoh soal. Hitunglah volume gambar berikut. Oke. Ukuran sisinya itu 8 cm, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal kita ingat kembali rumusnya tadi. Jawab, panjang sisi atau S sama dengan 8 cm. Maka volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan, tinggal kita masukkan angkanya, sisinya 8 cm, 8 cm, ya, 8 cm kali 8 cm kali 8 cm. 8 cm ini dengan ini yang bertanda merah, ini merupakan luas alasnya. 8 ini dengan 8 ini merupakan alas. Sedangkan 8 ini merupakan tinggi. Karena ukurannya sama, sehingga 8 cm kali 8 cm kali 8 cm sama dengan 8 kali 8, 64 cm persegi kali 8 cm persegi sama dengan 512 cm persegi.
kubik. Selanjutnya yang kedua adalah volume balok. Apa itu balok? Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang. Paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Amati gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Balok, pinter. Nah, pada balok ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjang dan lebar ini merupakan sisi alas balok, sedangkan tinggi merupakan ukuran tinggi dari balok. Nah, masih ingat rumus volume bangun ruang balok? Oke, bangun ruang balok ini volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Tahu P kali L kali T. Nah, bagaimana rumus ini diterapkan dalam soal? Lihat contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Ukurannya 10 cm, 8 cm, 6 cm. Jawab. Panjang 10 cm, lebar 6 cm, 8 cm, tinggi 6 cm. Sehingga volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan angka yang ada di atas. Panjangnya 10 cm kali lebarnya 8 cm kali tingginya 6 cm. Nah, kita kalikan dulu yang bertanda merah. Kenapa harus dikalikan duluan? Apakah 8 kali 6 boleh? Boleh. Tapi supaya kita selalu mengingat bahwa yang tanda merah ini merupakan luas alas balok, maka sebaiknya kita kalikan dulu yang 10 kali 8 cm. Dan menurut perkalian, kalau sama ya, kalau levelnya sama atau derajatnya sama, maka kalikan secara berurutan. 10 cm kali 8 cm sama dengan berapa anak? Iya, 80 cm persegi. Sehingga jadinya 80 cm persegi kali 6 cm persegi sama dengan 480 cm kubik. Gampang bukan? Nah, gampang. Jadi sangat mudah sekali untuk mencari volume balok apabila kita ingat rumusnya. Selanjutnya, yang ketiga, volume prisma segitiga. Apa itu prisma? Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas, penutup, dan selimut. Nah, perlu diingat, bentuk prisma segitiga ini ada beberapa, di antaranya ada prisma segitiga sama sisi, ada prisma segitiga siku-siku, ada prisma segitiga sama kaki. Nah, kita lihat gambar berikut. Prisma ini sebenarnya terbentuk, prisma segitiga ini terbentuk dari prisma segi empat yang dibagi dua. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk prisma segi empat. Kemudian prisma segi empat ini dibagi dua gambarnya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya kita lihat, ini alas, ini tutup. Nah, rumusnya adalah 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi, atau 1/2 kali P kali L kali T. Apakah panjang kali lebar itu bisa diganti? Bisa saja. Kalau alasnya bentuk segitiga, bisa P itu sama dengan alas, panjang alas
L itu sama dengan, tergantung dari posisinya. Kalau bentuk segitiga sama siku-siku, maka L ini bisa dikatakan adalah sisi tinggi dari segitiga alas. Sedangkan tinggi adalah tinggi prisma, Oke. Untuk menerapkan rumus ini, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Nah, perhatikan, kalau ada tanda ini berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka untuk mencari rumusnya atau menentukan luas alasnya itu harus hati-hati. Jangan sampai yang dipakai sebelah sini yang ada titik-titik ini. Ya. Jadi untuk mencari luas alasnya, ini sisi ini kali sisi ini bagi 2. Oke. Sehingga kita lihat ukurannya, sisi siku-sikunya ini 12 cm dan 10 cm. Sedangkan ini sisi miring alas. Ini tinggi. Nah, untuk mencari luasnya perhatikan siku-sikunya. Oke. Kita lihat jawabnya, sehingga panjang alas yang ini 12 cm, lebar alas ini 10 cm, tinggi 6 cm. Sehingga atau maka volumenya 1/2 kali panjang alas kali lebar alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan angkanya, 1/2 kali 12 cm kali 10 cm kali 6 cm sama dengan, kita kalikan yang bertanda merah ini karena ini merupakan alas, ya, luas alasnya, sehingga jadinya 1/2 kali 12 cm kali 10 cm sama dengan 60 cm persegi kali 6 sama dengan 360 cm kubik. Nah, inilah cara menyelesaikan atau penerapan dari rumus volume bangun ruang prisma segitiga. Nah, bagaimana kalau umpamanya nanti suatu saat yang diketahui adalah sisi miringnya, sisi miring alas, maka kita harus cari dulu. Jangan menggunakan sisi miring untuk mencari luas alas, tapi sisi miring ini digunakan untuk mencari sisi siku-siku yang ada di sini. Ya, itu kalau soalnya yang diketahui sisi miring, sedangkan salah satu sisi siku-sikunya tidak diketahui. Baik, kita lanjut ke 4, volume limas. Apa itu limas? Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, di antaranya segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Amati gambar berikut. Nah, gambar 1, 5 segitiga, gambar 2, 5 segi 4, gambar 3, 5 segi 5, gambar 4, 5 segi 6. Setiap gambar tadi ada titik puncak, ini disebut satu titik puncak sama. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, ini gambar limas ini Bapak ambil dari salah satu gambar di atas, yaitu limas persegi, di mana alas limasnya itu memiliki ukuran yang sama. Dengan demikian, maka rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alas dari limas ini berbentuk persegi, maka volumenya menjadi 1/3 kali sisi kali tinggi.
Nah, bagaimana rumus ini kalau diterapkan di dalam pengerjaan soal? Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Gambar limas ini berbentuk persegi, di mana ukuran alasnya 12 cm, tingginya 10 cm. Jawab. Panjang sisi alas 12 cm, ya, panjang, tinggi 10 cm. Maka volume limas sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi, sama dengan 1/3 kali 12 cm kali 12 cm kali 10 cm. Nah, untuk memudahkan pekerjaan, mempercepat proses pengerjaan, bisa juga begini, 12 cm ini kita bagi 3, baru dikali 12 kali 10. Karena ini ada kamera supaya lebih mengingatkan kita bahwa sisinya itu merupakan luas alas, sisi alasnya ini, sisi kali sisi ini merupakan luas alas. Maka kita kerjakan yang ada atau yang diberikan tanda merah, sehingga 12 kali 12 itu 144 cm persegi, tinggal dibagi 144 cm persegi dibagi 3 itu sama dengan berapa, Nana? Oke, 48 ya. Sehingga jadinya 48 dikali 10 cm, 48 cm persegi kali 10 cm sama dengan berapa, Nana? Iya, 480 cm kubik. Gampang bukan? Nah, untuk lebih memahami lagi, maka Bapak akan berikan tugas LKS pada lembaran berikut ini. Ini lembar kerja siswa yang pertama. Ya, lembar kerja ini boleh dikerjakan secara berkelompok, boleh dikerjakan oleh sendiri, boleh bekerja sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya, atau sama siapa saja yang bisa membantu untuk kalian mengerjakan soal ini. Ayo diskusikan dalam kelompokmu bagaimana cara menghitung volume bangun ruang berikut. Gambar 1 adalah gambar kubus, gambar 2 gambar balok, gambar 3 gambar prisma, gambar 4 gambar limas, dan gambar 5 adalah gambar limas juga. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal ini, kirimkan lewat Google Form yang akan dikirimkan pada hari ini. Dan silakan batas waktu pengirimannya pukul 21. Selamat mengerjakan. Semoga kalian sukses selalu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.